Yo, temu lagi sama gua Ruri Fest Jakarta. Sekarang ini gua pengen ngasih tahu info apa aja yang harus disiapin sebelum kita mau restorasi Vespa kita. Apa aja sih yang harus dibeli? Nih, gua kasih tahu salah satunya itu apa aja yang harus disiapin dan apa aja yang harus dibeli sebelum kita mau restorasi Vespa. Jangan lupa silahkan di share, like, dan subscribe channel gua biar channel gua jauh semakin berkembang. Lanjut. Nah, jadi apa aja sih yang harus disiapin sebelum kita mau restorasi Vespa? Kalau menurut Ruri Fest Jakarta sendiri sih ya, ini menurut gua pribadi, apa aja yang harus disiapin? Pertama, gua tuh selalu nyiapin dulu kabel-kabel nih. Kabel luar dalam ya. Kabel luar dalam itu ya buat kopling, persneling, sama gas. Totalnya itu ada 4. Jadi kita harus nyiapin dulu semua kabel-kabel nih. Lanjut, setelah itu kita harus nyiapin kabel bodi. Kabel bodi itu yang untuk kelistrikan si Vespa ya, dari klakson, lampu, dan kelistrikan bagian pengapian. Yang berikutnya kita fokus ke aksesoris ya. Yang agak berat ini yang di aksesoris. Jadi sebelum kita mau restorasi Vespa, alangkah baiknya beda cerita ya sama orang yang kalau punya rezeki lebih. Nih kalau untuk kayak kita nih, kaum yang mendang-mending kaum mendang-mending, jadi kita harus nyiapin dulu sebelum kita mau restorasi Vespa, karena biaya aksesoris ini nggak bisa dibilang murah dan nggak bisa juga dibilang mahal ya, tergantung bagaimana kita mau nyeting dan konsepnya. Kalau gue pribadi sih pakai yang agak murah aja lah, yang curah sih, bahasanya curah. Gue beli yang lokal cuman nggak murahan. Jadi gue selalu nyiapin hal-hal terkecil dulu kayak bagian aksesoris ya, yang paling mahal menurut gue pribadi nih, menurut Ruri Fest Jakarta. Aksesoris contoh kayak cepet air itu gue beli di online shop banyak sih ya, temen-temen bisa nyari. Lanjut, gue beli karet lidah untuk di bagian deck atau di tulangan. Kalau buat temen-temen yang mau restorasi cuman barang-barangnya itu masih pada bagus ya nggak usah diganti, karena yang masih ada dan berguna ya pakai aja, kita manfaatin, jangan boros juga. Cuman kalau udah jelek dan nggak layak, kayaknya sih wajib harus diganti ya, karena gimana sih, namanya ngecat baru ya kan, masa karetnya pada sobek ya. Alangkah baiknya ada rezeki dibeli. Bang, harga-harganya itu mahal apa murah sih? Ya tergantung dari merek dan si penjual ya. Untuk si aksesoris ini mahal atau murahnya. Jadi ngerestorasi Vespa itu ya mahal. Jadi buat temen-temen harus nyiapin semuanya. Beda cerita yang kayak tadi gua bilang, harus punya dana-dana lebih. Jadi kitanya itu enak untuk ngeluarin duitnya. Dan kemudian gue itu juga beli list tepong aluminium nih, karena berhubung motor gue itu sprint, jadinya gue beli list tepong dan list spakbor. Jadi ada 2 list tepongnya sepasang kiri kanan, list spakbor sama juga kiri kanan yang aluminium. Kalau temen-temen punya motornya itu PX atau super sprint ya tinggal disesuaikan aja aksesoris yang nempelnya itu apa aja, dan tergantung konsep temen-temen juga. Di sini gue hanya nge-share berbagi pengalaman apa aja sih yang harus disiapin sebelum kita mau restorasi Vespa. Ya kurang lebihnya seperti itu. Lanjut juga gue beli karet triplang nih. Karet triplang set, berikut kuku macan dan paku kelingnya. Jadi kalau temen-temen itu karetnya udah jelek ya mendingan diganti. Kalau relnya juga udah jelek mendingan diganti. Nah, berhubung motor gue itu relnya rel triplang itu masih bagus dan masih kuat dan nggak meletot-meletot, nggak gue ganti. Jadi gue beli karetnya aja. Nah oke, gitu aja. Jadi juga ada beberapa hal yang harus kita siapin juga, kayak masalah perbautan ya, dari baut standar dan baut spakbor. Lanjut baut-baut yang ada di list pedang yang buat nahan si lidahan ya, itu juga harus disiapin. Gue nggak bisa ngasih unjuk contohnya, nanti mungkin contohnya kayak gambar yang kayak gini nih, gambarnya gue sepilin seperti ini masalah baut-bautnya.
Lanjut juga kita kalau memang kan belum punya list untuk list ini, list sayap nih, namanya list sayap, itu kita bisa juga beli dulu, mau beli yang versi-versi dari plastik ataupun aluminium. Lanjut juga untuk masalah emblem-emblemnya, kita mau beliin emblem yang original, apa yang mau reproan atau yang produksi-produksi dalam negeri. Itu sih semua balik lagi sama selera kita pribadi ya, dan juga balik lagi sama keuangan kita. Kalau keuangan kita kagak sanggup buat beli yang original, nggak usah dipaksain, yang penting ada tapi cakep gitu aja. Apalagi ya, banyak sih sebenarnya, gue nggak bisa ngejelasin satu persatu. Cuman yang jelas di video gue kali ini gue hanya ngebahas masalah apa aja sih yang harus kita siapin sebelum kita ngelakuin restorasi sama Vespa kita, dari aksesoris sama part-part yang lain, apalagi untuk mesinnya juga. Oke, gitu aja. Semoga apa yang tadi barusan udah gue bahas bermanfaat buat temen-temen. Kalau memang kan suka sama video ini, silahkan di like, share, dan subscribe channel gue biar channel gue jauh semakin berkembang. Terima kasih, salam Ves Jakarta.